Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviani dari kelas B dengan NIM H06235501. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah lingkungan blue economy di Sulbar. Sulawesi Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi biru atau blue economy karena garis pantainya yang panjang, sumber daya laut yang melimpah, dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, pengembangan ekonomi biru di Sulbar juga menghadapi beberapa masalah lingkungan yang perlu ditangani. Yang pertama, pencemaran laut. Sampah plastik. Salah satu masalah lingkungan terbesar di Sulbar adalah sampah plastik yang mencemari laut dan pantai. Sampah plastik ini berasal dari berbagai sumber seperti rumah tangga, industri, dan pariwisata. Sampah plastik dapat merusak ekosistem laut dan membahayakan biota laut. Pencemaran air. Pencemaran air laut menjadi masalah di Sulbar, terutama akibat limbah dari industri pertanian dan peternakan. Pencemaran air laut dapat merusak kualitas air dan membahayakan kesehatan manusia dan biota laut. Kedua, penangkapan ikan berlebih. Penangkapan ikan berlebihan atau overfishing adalah masalah serius di Sulbar yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Penangkapan ikan berlebihan dapat menyebabkan populasi ikan menurun dan hilangnya keanekaragaman hayati laut. Ketiga, kerusakan terumbu karang. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem laut yang paling penting, tetapi mereka terancam oleh berbagai faktor seperti pemutihan karang, pencemaran, dan sedimen. Kerusakan terumbu karang dapat berdampak negatif pada keanekaragaman hayati laut dan ekonomi pesisir. Keempat, perubahan iklim. Perubahan iklim juga merupakan ancaman bagi ekonomi biru di Sulbar. Kenaikan permukaan laut, gelombang panas, dan perubahan pola curah hujan dapat merusak ekosistem laut dan pesisir, serta mengganggu aktivitas ekonomi seperti pariwisata dan perikanan. Pengelolaan sampah yang lebih baik. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengurangi sampah plastik dan meningkatkan pengelolaan sampah. Hal ini dapat dilakukan dengan edukasi publik, penerapan kebijakan yang lebih ketat, dan pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih baik. Peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu dididik tentang pentingnya menjaga lingkungan laut dan pesisir. Hal ini dapat dilakukan melalui program edukasi publik dan kampanye kesadaran. Pengembangan ekonomi biru di Sulbar harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan mengatasi masalah lingkungan yang ada, Sulbar dapat memastikan bahwa ekonomi birunya dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Penggunaan teknologi yang berkelanjutan. Teknologi baru dapat digunakan untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi biru. Misalnya, teknologi aquaculture yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi penangkapan ikan yang berlebihan. Dan teknologi pengelolaan air limbah dapat membantu mengurangi pencemaran air laut. Penegakan hukum yang lebih kuat. Dalam penegakan hukum yang lebih kuat, diperlukan untuk mencegah kegiatan yang merusak lingkungan seperti penangkapan ikan ilegal dan perusakan terumbu karang. Terkait permasalahan sampah, ini hanya bisa diatasi jika semua pihak dapat berperan aktif, khususnya masyarakat. Langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengurangan dan pemilihan sampah mulai dari skala rumah tangga, khususnya upaya dalam pengurangan sampah plastik. Kelestarian alam. Untuk menyikapi hal tersebut, diperlukan perubahan perilaku agar tidak egois, dengan tujuan meningkatkan perekonomian tetap tanpa memperhatikan keseimbangan alam.
dengan melakukan pengeksploitasian sumber daya alam yang berlebihan, terutama bagi Indonesia. Sebab itu, untuk mengantisipasi berkurangnya energi dari alam, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan bentuk-bentuk penemuan baru yang lebih hemat energi. Pada intinya, penerapan green dan blue economy dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari diri sendiri akan sangat membantu perwujudan lingkungan yang lebih baik untuk masa depan generasi selanjutnya. Blue economy adalah konsep pengembangan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara bijaksana. Di Sulawesi Barat, masalah lingkungan yang terkait dengan blue economy mungkin termasuk kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi plastik di perairan, dan degradasi habitat laut akibat aktivitas manusia sering seperti pertambangan dan pembangunan pesisir. Solusinya mungkin melibatkan pengolahan sumber daya yang lebih baik, pengurangan limbah plastik, serta pendekatan pembangunan berkelanjutan yang memperhitungkan kebutuhan lingkungan. Blue economy merujuk pada penggunaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Sulawesi Barat Daya adalah provinsi di Indonesia yang memiliki akses ke pantai dan perairan yang luas, menjadikan wilayah yang potensial untuk mengembangkan blue economy. Namun, Sulbar juga menghadapi beberapa tantangan lingkungan yang dapat mempengaruhi upaya untuk pengembangan blue economy. Dan yang pertama, polusi. Sulbar menghadapi polusi udara dan air yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan satwa air laut. Ini juga dapat mempengaruhi kualitas air dan membuat lebih sulit untuk mengembangkan industri blue economy. Perlu kita pahami, ketika ekosistem alam rusak, maka ketahanan pangan rusak. Ketika ini rusak, maka ujungnya akan perang. Jadi yang kita kerjakan ini memiliki dampak luar biasa untuk masa depan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan sedikit tentang mengenai masalah lingkungan blue economy di Sulbar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.